dikatakan begini, ayo kita baca setiap ayat firman Tuhan dengan suara yang keras, amin. Supaya semangat. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini mungkin bukan secara medis gitu ya, nanti tulangnya beneran busuk gitu ya. Tapi paling tidak kalau dibandingkan dengan hati yang tenang, berarti iri hati itu tidak membuat kita jadi segar, tapi jadi busuk. Lawan katanya segar kan busuk gitu ya. Artinya kehidupan kita itu tidak akan menjadi kehidupan yang fresh, yang menyegarkan, yang enak dilihat. Tapi orang yang iri hati itu menimbulkan orang lain lihatnya tuh kayak lihat barang gak segar gitu loh, gak enak dilihat. Wah, padahal iri hati itu di dalam loh. Kok bisa ya dikatakan membusukkan tulang, dan tapi orang tuh bisa melihatnya karena ternyata sumber segala sesuatu tuh ada di hati. Betul? Kalau Alkitab bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Firman Tuhan bilang kalau hati ini tenang, tidak ada perasaan iri hati, maka tubuh kita jadi segar. Tapi kalau di dalam hati ada iri hati, maka tubuh kita pun tidak akan segar. Istilahnya begitu ya. Kita lihat beberapa prinsip firman. Yang pertama, iri hati membawa kekacauan dan memunculkan niat jahat. Ini bahayanya iri hati. Makanya hati-hati dengan iri hati. Yakobus 3 ayat 16, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Loh, iri hati kan sekali lagi masalah hati. Kok bisa menimbulkan kekacauan? Kekacauan pertama yang akan timbul mungkin bukan langsung di luar, tapi di dalam. Makanya tadi lawan katanya di ayat sebelumnya adalah hati yang tenang dibandingkan dengan iri hati. Karena iri hati itu membuat hati tidak tenang. Iri hati itu membuat pikiran jadi kacau, tidak bisa jernih menilai sesuatu. Kalau ada sesuatu orang lain yang dirayakan, biasanya iri hati itu kan karena apa sih? Karena melihat orang lain itu lebih berhasil. Karena orang lain itu dipuji, diakui. Padahal penilaian manusia itu kan sementara, karena manusia tidak bisa lihat apa yang di dalam hati. Tapi kalau kita tidak jaga hati, waktu orang lain menerima pujian, lalu kita enggak, padahal kita bisa jadi melakukan hal yang sama, atau bahkan kita bekerja lebih keras daripada orang itu, tapi orang itu yang mendapatkan pujian, mendapat pengakuan, lebih dipandang, kita dipandang sebelah mata, kurang dihargai. Di situ kita bisa muncul perasaan kacau. Kenapa? Pada waktu orang itu senang, di dalam kita terjadi kekacauan karena kita berpikir, kok bisa? Kan aku juga begitu. Kekacauan itu terjadi di dalam pikiran dan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Baru kemudian baru muncul sesuatu yang jahat. Kalau Alkitab akan memberikan sebuah contoh bahwa iri hati itu bisa sampai membunuh. Level yang bukan membunuh, membenci. Biasanya orang kalau iri hati dengan seseorang, itu tidak akan suka dengan orang itu. Dan apalagi kalau orang itu menjadi rival atau saingannya, orang itu bisa berharap orang itu tidak ada di dunia, walaupun bukan membunuh, tapi keinginan hatinya seperti itu. Saya begitu sadar betapa jahat perasaan ini. Waktu kecil, saya punya perasaan ini. Kenapa? Karena selalu dibanding-bandingkan. Nanti di bagian akhir ya ada tips parenting yang paling jelas, salah satunya adalah jangan membandingkan. Berapa banyak kalau zaman dulu itu waktu saya kecil, mungkin kita ada beberapa yang seumuran, ada namanya pembacaan juara kelas, ya kan? Juara 3, habis itu juara
dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini artinya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini kejadian waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban. Lalu dikatakan Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Respon hatinya Kain lalu menjadi sangat panas dan mukanya muram. Alkitab memang tidak menjelaskan dengan detail alasan mengapa persembahan Habel diterima, Kain tidak. Ada beberapa penafsiran, misalnya karena Kain itu tidak disebutkan yang terbaik atau yang sulung dari ternaknya, sedangkan Habel itu mempersembahkan yang sulung, seolah-olah ada kalimat yang utama itu untuk Tuhan. Yang sulung itu kan ngomong yang pertama, yang terbaik. Kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang sulung, kita pelihara domba, anak sulung itu kan berkat pertama. Nah, itu yang dipersembahkan ke Tuhan. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi di kitab Ibrani paling tidak kita menemukan dikatakan begini. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Apapun yang terjadi di mata Allah, persembahan Habel lebih baik daripada Kain. Sebuah keadaan di mana yang satu lebih baik daripada yang lain. Tapi bukankah seharusnya kalau Kain tidak dikuasai oleh amarah dan iri hati dan membandingkan, tidak terima kenapa kok Habel yang diterima saya tidak. Kalau Kain bisa bertanya, saya percaya persembahan berikutnya Kain bisa belajar. Dan Kain pun bisa punya persembahan korban yang diindahkan oleh Tuhan, betul? Kalau Kain bisa merendahkan hati, memperbaiki diri, maka Kain ini akan juga mengalami apa yang Habel alami. Iri hati itu jahatnya ini loh. Iri hati itu fokusnya bukan mengembangkan diri sendiri, tapi fokusnya mau mengalahkan orang lain. Iri hati itu fokusnya adalah mau menjadi lebih baik dari orang lain. Padahal yang sehat adalah ketika kita improve ourselves, kita belajar sesuatu, itu bukan untuk pembuktian diri, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi untuk kita ini mengalami pertumbuhan dari diri kita yang kemarin. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan pengakuan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kita tidak berubah menjadi kecewa. Saya sudah berjuang, saya berusaha menunjukkan bahwa saya juga bisa, bukan hanya orang itu. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka semua proses kita itu ujungnya painful, ujungnya menyakiti diri sendiri. Makanya hati harus benar dulu dari awal. Kalau mau memperbaiki, misalnya lihat pesaingnya gitu ya, lebih maju. Waktu kita melihat dagangan kita kok sudah lebih kurang, orang kok lebih suka ke sana pesannya, sekarang kok bukan lagi ke kita. Waktu kita memperbaiki, apa mungkin customer service-nya agak judes, apa mungkin agak lama, belum konfirmasi, service itu kadang orang itu bukan beli barang, orang itu beli jasa.